Kepastian dalam ketidakpastian. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam Alkitab ada kisah tentang kepastian dalam ketidakpastian. Hal ini terjadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang Israel yang sedang berada dalam penawanan di Babel, harus dihukum oleh Nebukadnezar, Raja Babel, karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka dihukum dengan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi saudara, sebelum mereka dicampakkan, mereka kemudian menjawab kepada raja, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa tuanku dan kami tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah saudara, dari hal ini ada 3 hal yang akan kemudian kita coba pelajari. Yang pertama saudara, hidup ini ada dalam ketidakpastian saudara. Saudara, pada saat itu ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam ketidakpastian akan keselamatan mereka. Nah saudara, kalau kita kemudian memperhatikan hidup kita saat ini, setiap hari kita pun dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak pasti. Cuaca yang diperkirakan panas terik, ternyata hujan, dan bisa sebaliknya saudara. Ketika kita menuju suatu tempat, kita kemudian berharap tepat waktu. Tetapi kenyataannya di tengah jalan kita bisa menghadapi berbagai halangan. Bisa karena tiba-tiba bannya kempes, bisa kemudian karena ada operasi lalu lintas, bisa juga kemudian karena jalan ditutup, macet, dan sebagainya saudara. Atau kita mungkin berpikir, oh masalah sudah selesai. Ternyata datang masalah yang baru lagi. Berharap tugas sudah selesai. Ternyata belum, bahkan bertambah banyak saudara. Berharap tidak terpapar sakit. Ternyata virus mematikan yang tidak kasat mata itu sudah ada di dalam tubuh ini. Saudara, dan masih banyak hal lain lagi yang menunjukkan betapa hidup ini dipenuhi dengan ketidakpastian saudara. Nah saudara, yang kita pelajari kemudian dari hal ini, betapa kecil dan tidak berdayanya kita menghadapi hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini saudara. Lalu bagaimana kita harus menjalaninya? Yang kedua saudara, Allah adalah sebuah kepastian yang mutlak. Kembali ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka saudara itu kemudian memiliki satu kepastian. Tetapi pada waktu itu saudara, mereka itu berada di dalam ketidakpastian akan keselamatan. Soal kepastian akan saya jelaskan sebentar saudara. Tetapi pada waktu itu berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka tidak tahu, tidak ada kepastian saudara akan keselamatan mereka. Tetapi saudara, di dalam kondisi seperti itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa Allah adalah sebuah kepastian yang mutlak. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Nah saudara, coba Anda bayangkan. Sebelum bumi ini dan segala isinya ada, bahkan sebelum langit dan alam semesta ini ada, Allah telah ada. Dan keberadaan Allah tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Karena memang tidak ada sesuatu apapun di luar dirinya yang bisa mempengaruhi keberadaannya. Nah dari hari ini saudara, kita juga kemudian mempelajari, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah karena itu yang ketiga saudara, yaitu memiliki kepastian akan iman sekalipun hidup dalam ketidakpastian. Kembali ke Sadrak, Mesak, dan Abednego lagi saudara. Pada saat itu saudara, mereka memperlihatkan satu kepastian dalam diri mereka, yaitu iman kepada Tuhan. Ini yang saya katakan tadi saudara. Ya,
Di dalam kondisi mereka tidak pasti bisa selamat atau tidak, tapi mereka punya kepastian, yaitu iman kepada Tuhan. Nah saudara, seorang penginjil dan penulis buku Kristen, Anne Graham Lotz, dia berkata begini, mengetahui kemana Anda akan pergi, menghilangkan ketidakpastian untuk mencapainya. Saudara, manusia sering hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan penyebabnya adalah manusia yang tidak berdaya untuk mengendalikan ketidakpastian. Tetapi saudara, di dalam kondisi itu ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus, saudara, Allah telah mengaruniakan kepada kita iman di dalam Yesus. Kita memang tidak pernah tahu peristiwa apa yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Tetapi dengan iman kita yakin Allah menyertai kita. Kita tidak pernah tahu kegagalan seperti apa yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Tetapi dengan iman kita yakin Allah mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah gagal dalam hidup ini. Kita tahu kesengsaraan dan penderitaan hidup sangat mungkin terjadi dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi dengan iman kita yakin damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Tetapi dengan iman kita yakin suatu saat nanti kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.